eee eee, umpamanya ini, bukan yang saya ingat tuh apa, daun apa yang untuk kanker itu, sirsat, daun sirsat, itu sudah ada klaimnya. Terus kok daun sirsat untuk antibakteri itu enggak boleh ya, jadi harus sesuai dengan klaim yang diberikan oleh Badan POM ya. Nah, kalau UHT ya seperti ini, UHT itu khasiatnya ya, klaimnya akan seperti ini, tidak boleh lain ya. Sedangkan kalau produk fitofarmaka ya ini memelihara dan memperbaiki sistem imun atau imunomodulator ya. Kalau lebih spesifik meningkatkan aktivitas T-sel pada ini enggak boleh. Ya seperti ini gitu ya, untuk klaim khasiatnya. Jadi, OMAI ini meliputi produk OHT dan fitofarmaka ya. Ini adalah alur pengembangan OHT dan fitofarmaka ya. Ini kelihatan enggak ya? Jadi, di sini adalah siapa, dari ini ada dari budidaya ini ya, dari budidaya. Nah, ini yang akan sedikit saya singgung nanti pada pertemuan paruh pertama ini ya. Jadi ada GACP ya, Good Agriculture ya, Collecting Practice ya. Bagaimana selain budidaya itu adalah mengkoleksi ya. Ini ada persyaratan tumbuh. Ini kelihatan nggak ya, adik-adik ya? Memang agak samar-samar gini ya. Tapi ini bagan secara keseluruhan dari kalau bahan alam itu jelas dibudidayakan ya, dibudidayakan mengikuti GACP Good Agriculture Collecting Practice, persyaratan tumbuh ya, kemudian perbanyakan benih, penyiapan lahan, jarak tanam ya, pemupukan, pemeliharaan, panen dan pasca panen ya. Tujuannya adalah satu, high active ingredient and good cultivation method gitu ya adik-adik ya. Nah, ini nanti sedikit saya singgung karena memang kalau di bahan alam itu tidak bisa terlepas dari ini gitu ya. Nanti akan saya berikan contoh. Ya. Kemudian setelah sampai pasca panen ya, pasca panen ini nanti pasca panen yang itu sudah terstandar, adik-adik sudah paham, standarnya adalah zat aktif ya. Kemudian nanti ada proses yang ya ini biasanya ranahnya di farmasi di sini ya, pendekatan etnobotani atau traditional knowledge ya. Jadi ada standarisasi bahan baku ya, standarisasi bahan baku kalian sudah melakukan ya, standarisasi bahan baku. Nah, ini sekalian saya singgung bahwasannya standarisasi bahan baku ini tidak bisa lepas dari persyaratan tumbuh, bagaimana tanaman tersebut dibudidayakan, kemudian kapan panennya ya. Kalau panen tidak pada waktu yang tepat sehingga zat aktif dari bahan tersebut tidak optimal, ya ini tidak diperoleh high active ingredient ya, tidak bisa diperoleh, salah panen gitu ya. Nah, nggak boleh ya, salah panen. Kemudian panennya sudah benar, tapi pasca panennya ya ngawur gitu ya, sak-sae. Langsung diambil, langsung digelar tikar, terus kemudian ditaruh saja ya, kemudian dikena sinar matahari, terserah panas kondisinya tidak terkontrol, kena apapun boleh gitu ya. Jadi tidak ada kondisi untuk melindungi bahan basah tersebut. Nah, jelas itu nanti akan mempengaruhi active ingredient ya, secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga standarisasi bahan baku ini juga tidak akan bisa diperoleh. Sehingga itu kenapa saya ingin sedikit menyinggung tentang nanti adalah good agriculture practice dan agriculture collecting practice ya. Kemudian siapa ini? Ini ada standarisasi bahan baku, ya pengolahan bahan baku. Oh, kalau ini anak farmasi sudah luar kepala ini ya. Ada ekstraksi, boleh difraksinasi, kemudian ada yang difraksinasi, kemudian apa? Ada yang isolasi gitu ya, banyak. Ada yang isolasi gitu ya. Jadi artinya proses di sini ya mau diapakan kalau ekstraksi
hanya ekstrak saja, terus kemudian dilarikan ke produk boleh. Oh, tetapi nanti ada semacam ekstrak terpurifikasi sedikit difraksinasi boleh ya, silahkan. Nah, intinya adalah semua nanti serba terstandar ya, terstandar. Standarisasi ekstrak bisa atau standarisasi fraksi juga bisa ya. Intinya adalah produk ini tadi ya, ekstrak yang terstandar yang bisa digunakan ya. Kemudian penemuan bahan atau perumusan formulasi ya. Nah, setelah di sini disiapkan sampelnya, bagaimana? Nah, ini ya dilakukan uji aktivitas ya, bisa preklinik dan clinical trial ya. Lah ini uji praklinik ya lewat hewan uji. Mau apa ya silahkan, tergantung ujinya, tergantung aktivitas farmakologinya, bisa pakai ayam, bisa pakai kucing, apa mau anjing, apa mau kelinci ya, terserah ya menggunakan hewan uji. Kemudian ada uji klinik tahap 1, tahap 2 lah, sudah ini silahkan ya tahap ini. Nah, kemudian setelah diketahui aktivitasnya, siapa ini tadi? Adalah industri ya yang mengelola, memproduksi secara massal apa yang sudah tadi disiapkan di skala lab ya, diformulasi ya, diformulasi dengan sediaan yang tepat, yang sesuai, kemudian nanti sampai pengemasan, distribusi, diberikan ke pasien ya, kemudian ini ada pharmacovigilance ya. Jadi produk yang sudah dihasilkan itu bisa dimanfaatkan oleh konsumen ya. Itu adalah alur pengembangan UHT dan fitofarmaka. Jadi apa UHT dan fitofarmaka tadi? Bahan baku terstandar. Nah, ini baik dia budidayanya, kemudian baik juga proses ekstraksinya. Kemudian syaratnya tadi melalui uji praklinik atau klinik. Nah, ini juga terpenuhi ya. Nah, ini adalah siapa tadi? UHT ya, alur pengembangan UHT dan fitofarmaka di sini ya. Jadi kalau jamu dieksklud dari OMAI ya. Ya, kemudian obat bahan alam menjadi fitofarmaka dengan ketentuan ya, standarisasi, telah dilakukan standarisasi. Ya, standarisasi pada siapa? Baik bahan baku maupun produk jadi ya. Di sini tadi produk jadi di sini ya. Distandarisasi. Bahan baku juga harus ya, produk jadi juga tadi. Nah, salah satu titik kritis dalam pengembangan obat bahan alam siapa? Nah, ini tadi konsistensi khasiatnya, ya, kadar zat aktif atau senyawa penanda atau marker yang harus konsisten sejak bahan baku hingga menjadi produk jadi. Nah, ini yang sempat beberapa waktu lalu saya singgung ya, kalau dengan obat bahan alam tuh gampang-gampang susah gitu ya, gampang-gampang susahnya karena itu, ya. Konsistensi khasiat itu sangat terkait dengan siapa? Dengan kadar zat aktif ya. Nah, itu tadi apakah budidayanya sudah tepat? Kemudian kalau budidaya sudah tepat, apakah waktu pemanenan collecting tadi sudah tepat juga ya, sudah tepat. Kalau itu sudah tepat, bagaimana proses pasca panennya? Sudah tepat tidak? Nah, itu karena kadar zat aktif berpengaruh semua di situ ya. Sekali ada yang tidak terstandar, ya itu tadi, kadar zat aktif ini nanti tidak konsisten, bagaimana? Khasiatnya ya jelas itu, tidak konsisten gitu ya. Nah dulu pada batch pertama diuji, lah memberikan aktivitas farmakologi, nah kok sekarang enggak? Nah itu ya, karena memang itu tadi adalah siapa? Standarisasi ya, dari mulai budidaya sampai dari budidaya sampai itu jadi bahan jadi, produk jadi, yang utamanya adalah zat aktif ya, bisa zat aktif ataupun marker ya, atau senyawa penanda yang harus konsisten. Nah, itu harus, ini harus dikasih bold ya.
Teknologi pengolahan bahan baku obat ya, obat bahan alam lebih variatif dibandingkan obat sintetis karena banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, ini yang tadi saya bilang gampang susah. Ya gampang tinggal daun sirsat ambil saja banyak daun. Nah, itu banyak ya. Banyak obat sintetis sulit untuk bahan bakunya pasti anunya tertentu ya, produsennya tertentu yang menghasilkan tertentu ya, kemudian ada QC QA-nya ya, ada Certificate of COA-nya ya. Tapi kalau bahan alam gampang Bu Dinar, mau apa? Daun sirsat ambil aja depan rumah banyak banget. Nah, itu tadi. Tetapi yang menjadi challenge ya dalam obat bahan ini adalah konsistensi. Apa ini tadi? Kadar zat aktif dan senyawa harus konsisten. Ya, itu tadi. Alur pengembangan UHT ya. Kendalanya ya. Variasi yang timbul. Saya tadi bilang banyak faktor yang harus dikontrol. Ya, yang itu bisa mempengaruhi senyawa aktif ya. Nah, senyawa aktif lebih lanjut akan mempengaruhi khasiat klinik. Nah, itu ya. Jadi yang bagian klinik lah ini kok sekarang tidak berefek. Dan sebelumnya berefek lah itu karena produksinya tidak konsisten. Nah, itu yang jadi gampang-gampang susah ya. Nah, spesies dan bagian tanaman menentukan komposisi kandungan senyawa aktif ya. Jadi umpamanya dalam satu tanaman gitu zat aktifnya aktif pada daun ya, diambil kulit batangnya ya jelas tidak optimal ya. Jadi bagian tanaman ini penting gitu ya. Selain itu ya, spesies juga penting, bagian tanaman juga penting ya. Kondisi geografis, lahan tanam, iklim, ketinggian ya, stadium apakah dia vegetatif ataupun generatif, usia tanaman pada saat pemanenan, banyak sekali yang harus dikontrol. Itu yang menyebabkan siapa? Obat bahan alam itu tadi ya, konsistensi terhadap kandungan zat aktif atau marker itu yang itu merupakan titik kritis. Sedian OT mengandung campuran beberapa senyawa yang dapat mempengaruhi aktivitas atau mempengaruhi aktivitas, bisa bioavailabilitas, bisa stabilitas gitu ya. Nah, ada yang bisa membantu saya menjelaskan ini tidak mengandung campuran beberapa senyawa? Ada yang bisa bantu saya? Yuk, masa saya ngomong ya, ini kan mata kuliah pilihan ya. Ada yang minta bantu saya untuk ini? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan siapa ini ya? Ini saya Bu Amalia. Oh, di sini itu enggak kelihatan ya. Oke. Jadi mengandung campuran beberapa senyawa itu jadi masih kan Amalia. Iya, dalam satu tanaman itu kan pasti mengandung kayak flavonoid, kemudian ada taninya misal begitu ya, Bu. Nah, itu masih tercampur di situ jadi satu ekstrak gitu loh, Bu. Terus, kenapa kok mempengaruhi aktivitas? Kalau ekstrak kan jelas, silakan. Kalau menurut saya itu karena kan dari satu senyawa sama senyawa lagi itu kan ada beberapa, maksudnya ada mekanisme aksinya itu beda gitu loh Bu. Jadinya mungkin mereka bisa memberikan mungkin efek sinergis, bisa saling membantu, tapi mungkin bisa juga malah hasil dari mekanisme senyawa ini tuh mengurangi kerja mekanisme senyawa yang lain begitu Bu. Oke, terima kasih Amalia. Atau ada yang lain yang bisa menambahkan, kenapa kok ya campuran beberapa senyawa dapat mempengaruhi aktivitas, bioavailabilitas, stabilitas ya? Ada yang bisa membantu? Amalia tadi sudah bagus jawabannya. Ya, jadi diarahkannya tadi memang karena beberapa ya isinya berapa ratusan gitu ya, kalau iklan-iklan itu ya ratusan itu ya. Memang dalam ekstrak itu isinya ratusan ya, bahkan lebih metabolit sekunder yang memiliki efek farmakologis gitu ya, sehingga kalau ada dan
campuran beberapa senyawa ini yang tadi disampaikan ya, isinya itu bisa metabolit sekunder dari alkaloid, bisa dari fenolik dan turunannya, bisa dari terpenoid ya, semua jadi satu. Ya, nah kemudian variasi atau variasi baik kualitatif maupun kuantitatif itu kadang kalau tidak dikontrol juga akan berbeda, sehingga aktivitasnya ya tadi bisa disampaikan, oh ternyata dengan senyawa A dan B itu bisa sinergis ya pada mungkin proses yang pertama, diproduksi ulang pada yang kedua ternyata senyawa A dan B, tetapi senyawa A lebih tinggi, B-nya lebih rendah, sehingga bagaimana? Nah, ternyata aktivitasnya berkurang lah, itu loh ya, mempengaruhi aktivitas jadi tidak ajak gitu tadi ya, tidak ajak. Nah itu akan mempengaruhi bioavailabilitas atau bahkan stabilitas ya, karena itu tadi campuran senyawa itu bisa diambil positifnya, jadi kan bisa banyak ya Bu ya. Jadi kalian kalau tahu obat tradisional itu sebahan itu ya, kayak ini aja ya, temulawak ya. Temulawak itu indikasinya atau aktivitas farmakologinya ada yang bisa menyebutkan tidak apa saja itu. Apa temulawak itu biasanya? Ada yang bisa bantu? Temulawak kalau kalian dengar sebagai apa itu? Ada yang bisa bantu? Temulawak? Ya, temulawak bisa sebagai apa? Ada yang bisa bantu? Siapa ya? Saya tanya ya. Arfa, bisa bantu saya Arfa? Iya, Bu. Kamu tahu temulawak khasiatnya sebagai apa, Arfa? Biasa kalau kamu punya adik enggak, biasanya kalau kasih temulawak aja mah gitu ya. Biar adik bla bla bla. Nah, biar apa? Sepertinya nafsu makan. Menambah nafsu makan bisa, apalagi Arfa? Diare mungkin Bu. Sebagai anti diare. Ada yang lain bisa membantu Arfa selain menambah nafsu makan ya? Sebagai apa? Antibakteri ya, sebagai apa lagi? Hepatoprotektor, sebagai apa lagi? Imunostimulan, sebagai apa lagi? Ya, itu ada yang bilang juga anti diabetes ya, laporan-laporan banyak sekali ya. Itu kenapa Bu Dinar? Kenapa kira-kira? Ya, jadi ini saya ingin mengarahkan kelebihan dan kekurangan dari obat tradisional ya. Jadi obat tradisional itu karena ya isinya tadi itu di sini disampaikan mengandung beberapa campuran senyawa. Jadi bagaimana keuntungannya? Bisa isinya bisa aktivitas farmakologinya bisa banyak seperti temulawak dengan major compound-nya adalah kurkuminoid apa? Bisa sebagai menambah nafsu makan, bisa sebagai hepatoprotektor, bisa sebagai antibakteri, bisa sebagai itu ya. Kalau paracetamol bagaimana? Paracetamol isinya cuma satu ya. Sebagai apa ya? Antipiretik gitu saja ya. Nah, itu kelebihan dari obat tradisional. Tetapi kekurangannya itu tadi ya, mengontrolnya atau titik kritisnya itu cukup banyak sehingga itu tadi gampang-gampang susah ya. Nah, ini ya. Kemudian efek farmakologi dan obat tradisional atau ekstrak tidak dapat digantikan hanya pada senyawa tunggal. Kadang berasal dari ekstrak secara utuh. Nah, ini juga ya ada yang banyak itu juga di inskripsi gitu ya. Dulu saya bilang kalau dikasih ekstrak itu, waduh bagus banget sebagai obat untuk ya calon obat anti kanker gitu ya, karena dosisnya sangat poten gitu ya. Giliran kemudian ingin dicari tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut, difraksinasi, kemudian diisolasi, hilang aktivitasnya ya, karena itu tadi kadang obat tradisional itu
aktivitas farmakologinya itu berasal dari ekstrak secara keseluruhan. Jadi berdasarkan dari kumpulan senyawa tadi, tidak tergantung pada hanya single compound. Kemudian metode ekstraksi sangat mempengaruhi komposisi ekstrak ya. Nah, ini hasil uji klinik terhadap ekstrak yang dengan metode yang beda, hasilnya ya jelas tidak sama. Ya, ada yang bisa membantu saya menjelaskan ini metode ekstraksi yang poin yang sini? Ada yang bisa membantu saya? Yuk, ini kan mestinya ada knowledge-nya sudah dapat ini, tinggal implementasinya. Aku izin menjawab, mencoba menjawab berpendapat. Siapa ini ya? Sebentar. Saya Mariam Nur. Oh iya, Mariam. Silakan Mariam. Ketua. Menurut saya metode ekstraksi kan ya, ada beberapa jenis, ada yang menggunakan pemanasan, ada yang kita mungkin beberapa metode itu juga bisa mempengaruhi kandungan dari ekstraknya. Kan ada beberapa senyawa yang tahan panas, ada beberapa senyawa yang tidak tahan panas. Bila ada senyawa yang diekstrak menggunakan metode yang menggunakan pemanasan, itu bisa malah menghancurkan senyawa itu. Jadi hasilnya itu malah lebih sedikit gitu dibanding menggunakan ada yang memakai pemanasan, ada yang tanpa pemanasan. Kalau tanpa pemanasan ada perkolasi, ada maserasi, ya. Nah, itu pasti akan mempengaruhi komposisi ekstraknya yang ditarik, ya. Selain itu adalah metode ekstraksi dan pelarutnya, ya. Pelarutnya sama-sama tidak pakai pemanasan, tapi kalau pelarutnya satu etanol 90%, yang satunya etanol 75%. Nah, kira-kira komposisinya akan berbeda atau tidak? Wah, akan berbeda komposisi ekstraknya. Nah, itu akan berpengaruh pada hasil uji klinik. Sekali lagi ya, loh, kok kemarin poten banget loh, dosis segini saja sudah menghasilkan aktivitas, nah kok sekarang kok enggak? Nah, jadi ini harus ajak gitu ya, karena uji klinik tadi sangat dipengaruhi oleh metode ekstraksi. Metode ekstraksi tidak sama, ya hasil tidak sama, ya. Itu. Kemudian adanya kontaminasi dapat mempengaruhi kualitas produk obat tradisional. Ya, kontaminasi berasal dari mikroba, logam berat, pestisida, bahan kimia. Saya bisa minta tolong siapa yang bisa menjelaskan. Ini ada rewel ini, gini aja ya. Nah, ada yang bisa bantu saya enggak? Ini poin ketiga ini. Yuk, sambil kita mencoba untuk membuat narasi gitu ya, dari ya, bagaimana ilmu yang kalian peroleh kemarin itu bisa menjelaskan ini. Ya, kenapa kok kontaminasi? Enggak, enggak ada kontaminasi, umpamanya diekstraksi pakai etanol, itu kan sudah sekaligus sebagai anti mikroba, pengawet ya, sebagai pengawet kan nggak mungkin terkontaminasi. Nah, gitu atau bagaimana? Saya bisa dibantu ya? Yuk, yang lain? Izin menjawab, Bu, boleh? Silahkan, siapa ini ya? Saya ini masih Sayik ya, Sayik. Iya, Bu. Oke, silahkan Sayik. Adanya kontaminasi dapat mempengaruhi kualitas produk itu karena kemungkinan ya, misalnya kalau misalnya terkontaminasi oleh mikroba, nanti bisa jadi mikrobanya itu akan merusak, mendegradasi bahan aktif yang ada dalam ekstrak. Jadi ekstraknya itu tidak memiliki efikasi lagi karena sudah terdegradasi menjadi degradan entah itu toksik atau enggak toksik, intinya pasti kan merusak kinerja atau efektivitas obat. Dan kalau misalnya dari logam berat bahan kimia, mungkin dia bisa, kalau logam berat itu biasanya
mempercepat katalis. Jadi katalis mencoba katalis jadi mempercepat namanya ya degradasi juga. Jadi dari parameter stabilitas stabilitas bahan aktif, kalau ada logam berat biasanya dia yang mudah terkatalis oleh salah satu logam itu biasanya akan mempercepat degradasi. Juga dari pestisida dan bahan kimia lain, begitu menurut saya. Terima kasih Saik ya. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Saik ya, mikroba, logam berat, pestisida, bahan kimia itu memang bisa mengontaminasi, yang artinya akan merubah apapun ya, sudah tidak terdeteksi lagi gitu ya, merubah zat aktif ya, yang ditakutkan zat aktif menjadi terdegradasi sehingga tidak aktif, zat aktifnya sudah tidak menjadi inaktif ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana mikroba itu berasal? Kok dadak umpamanya ekstraknya kok terkontaminasi mikroba, padahal itu etanolnya itu kan semacam juga pengawet gitu. Dari mana mikroba itu berasal? Kalau pestisida jelas ya, kadang mungkin tanamannya di pestisida. Logam berat bisa jadi dari zat hara ya, pestisida, residu pestisida. Tapi kok mikroba ini dari mana ya kira-kira? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Tadi penjelasan saya sudah lengkap ya, dengan mikroba sembarang itu harusnya nggak boleh itu ada di taruhlah ekstrak gitu ya. Nah, kira-kira dari mana itu? Ada yang bisa bantu enggak? Nah, ini adik-adik harus paham nanti, apalagi nanti kalau di PSPA adik-adik terjun ke UKOS atau UKOS ya, itu yang penting itu di situ ya. Mikroba itu kenapa kok bisa ada gitu? Dari mana ya? Selain tadi pestisida, selain tadi cemaran logam ya. Ada yang bisa bantu saya? Yang lain, ayo diskusi saja yuk. Pasti sudah ada yang tahu jawabannya ya. Ya silakan. Izin menjawab Bu. Siapa ini? Franciscus, silakan Franciscus. Mungkin kalau mikroba itu bisa dari mana-mana itu Bu. Jadi mungkin kalau misalnya obat tradisionalnya itu ada kadar airnya itu bisa mudah terkontaminasi dari mikrobanya, itu bisa dari udara pas pengolahannya gitu Bu mungkin. Nah, sebentar, Franciscus, kadar air betul ya, kadar air itu jika tidak memenuhi persyaratan sangat potensial untuk mudah ditumbuhi mikroba. Betul, yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa lagi? Kalau dia sudah berupa ekstrak. Nah, coba dihubungkan dengan metabolit yang terekstraksi, ya, umpamanya ekstrak etanol gitu. Apakah kalau sudah menjadi ekstrak itu tidak bisa ditumbuhi mikroba? Menurut saya masih bisa Bu. Terus dijelaskan? Kenapa kok masih bisa? Kenapa? Ya, betul tadi jawabannya. Mungkin menurut saya meskipun udah menjadi dalam ekstrak etanolnya itu bisa nggak membunuh 100% mikrobanya, jadi mikrobanya masih bisa tumbuh. Terus mungkin dari senyawa metabolit yang terekstrak itu bisa jadi bahan pertumbuhan dari mikrobanya gitu. Nah, itu ya. Apa contohnya? Apa contohnya? Metabolit apa yang memungkinkan untuk atau merupakan media tumbuhnya mikroba? Apa itu?
Atau yang lain bisa membantu. Silakan, Andre, kalau bisa menjawab. Mungkin kayak metabolit primer yang mengandung karbohidrat gitu, Bu. Nah, betul ya. Nah, jadi ya, terima kasih Andre ya. Saya bisa tambahkan elaborasinya. Jadi, adik-adik, salah satu masalah ya menggunakan obat bahan alam ya itu adalah pertumbuhan kapang mikroba gitu ya. Baik itu dalam bentuk simplisia maupun dalam bentuk ekstrak ya. Walaupun ekstrak etanol itu umpamanya ya etanol itu adalah pelarut ya, pengawet ya, tetapi etanol itu termasuk pelarut-pelarut yang relatif polar, di mana kalau adik-adik lihat gula, ya gula yang tadi itu karbohidrat, protein, ya itu kan semua senyawa-senyawa polar, itu pasti ikut terekstraksi. Jadi bagaimana? Nah di situ ya sudah ada gula, ada protein, ya bagaimana? Waduh ya nikmat banget dalam durasi tertentu itu mudah sekali terkontaminasi kalau tidak di treatment dengan benar sehingga apa ya ekstrak itu nanti tumbuh mikroba juga gitu ya karena memang di sana ada berbagai senyawa itu tadi tidak hanya metabolit sekunder juga ada metabolit primer yang ikut terekstraksi yang merupakan salah satu media untuk pertumbuhan jamur, kapang, mikroba itu ya. Nah itu adik-adik harus analisisnya sampai ke sana dan itu pun tidak hanya ekstrak ya. Kalau adik-adik maunya simplisia gitu ya, disimpan gitu ya. Kalau di gudangnya UKOT ya, itu yang usaha kecil ataupun UMOT gitu ya. Gudang mereka untuk penyimpanan simplisia itu juga begitu hati-hati sekali. Kenapa? Itu tadi apalagi simplisia ya, walaupun kadar airnya sedikit ya di sana ada apa? Wah ya banyak sekali makanan. Ada siapa? Ada karbohidrat ya, sumber atau makanannya mikroba kapang jamur itu ya. Nah itu harus diperhatikan dan itu salah satu yang menjadi masalah ya kontaminasi mikroba kapang jamur ya pada bahan-bahan organik gitu ya. Kalau diisolasi hanya senyawa itu tidak masalah, tapi kalau ekstrak itu isinya macam-macam ya. Nah ini ada pernah enggak umpamanya praktikum gitu ekstraksi terus ekstraknya ditinggal di kulkas gitu ya. Itu coba mungkin 2 bulan taruh kulkas itu nanti sudah berjamur itu ya. Nah karena apa? Itu tadi ya karena ada medianya ya ada karbohidrat ada protein ya ada lemak ya lemak etanol juga masuk lemak juga terambil oleh etanol ya. Nah itu apa namanya merupakan media dari mikroba ya. Kemudian yang poin berikutnya pengawasan kualitas penting ya memberikan jaminan keamanan khasiat dan mutu produk secara konsisten ya pengawasan kualitas. Gitu. Ya, Adik ya. Dan dari sini ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada ya. Tadi adalah alur pengembangan UHT dan fitofarmaka pada tahap sediaan ya pembuatan sediaannya ya. Nah, kalau uji praklinik ini adik sudah tahu ya, praklinik dengan hewan uji ya, ada toksisitas kronik, subkronik ya, uji toksisitas khusus, farmakodinamik untuk membuktikan khasiat ya. Nah, ini sudah kalian pasti sudah paham itu ya. Nah, ini hasil uji praklinik menunjukkan aman dan berkhasiat serta telah dilakukan standarisasi, bahan yang mempunyai riwayat empirik dapat didaftarkan menjadi UHT. Jika ingin menjadi fitofarmaka, maka dilanjutkan ke tahap uji klinik ya. Kemudian herbal yang tidak memiliki riwayat empiris tidak dapat didaftarkan sebagai UHT, melainkan harus dilanjutkan ke tahap uji klinik atau fitofarmaka.
Jadi ini adalah salah satu cara pemerintah itu untuk salah satunya mengatasi bottleneck ya, bottleneck atau kendala produk obat bahan alam itu bisa menjadi fitofarmaka ya. Jadi kalau produk-produk yang umumnya ya prosedur yang standar itu suatu sediaan yang sudah distandarisasi, sudah menunjukkan uji preklinik ya, uji toksisitas aman dan berkhasiat, maka nanti akan didaftarkan sebagai OHT ya. Tetapi jika kalau ingin fitofarmaka dia lanjutkan ke tahap uji klinik. Tetapi ada herbal yang ini maaf, ini bukan herbal yang tidak memiliki, herbal yang memiliki riwayat empiris. Maaf, ini nanti saya edit aja. Ini harusnya tidak ini, ya ini tidak ini. Tidaknya dihilangkan ini ya. Ya ini herbal yang memiliki riwayat empirik. Jadi riwayat empiris itu riwayat empiris itu seperti ini sudah pernah diuji sebagai di dalam masyarakat tertentu gitu sebagai umpamanya anti diabetes. Nah, itu tidak dapat didaftarkan sebagai UHT, melainkan harus lanjut ke tahap preklinik. Ya, ini teknis teknis untuk herbal-herbal tertentu ya, utamanya untuk mempercepat herbal itu bisa naik ke fitofarmaka begitu ada. Ini uji klinik ya. Uji klinik kalian saya tidak usah menjelaskan. Kalian sudah tahu ya fase 1 sampai 3, fase 4 gitu ya. Nah, ini khusus untuk ini. Nah, ini khusus untuk obat-obat OMAI ya, fleksibilitas untuk bahan alam yang telah memiliki riwayat empiris atau turun-temurun ya. Nah, ini khusus saat pandemi, produk jamu yang memiliki empiris atau memiliki nomor izin edar serta klaim sejalan dengan penanganan COVID tidak perlu uji praklinik, ya, sehingga tidak perlu dilakukan sehingga bukti keamanan produk. Dosis uji pada manusia menggunakan dosis yang digunakan pada dosis empirik, ya. Jadi ini karena saking pesatnya itu tadi, ya, memfasilitasi pesatnya penggunaan jamu yang saat ini sangat berkembang pesat gitu ya. Jadi jamu-jamu yang sudah dilakukan ini loh, sudah dimakan oleh manusia gitu ya. Itu dari nenek moyang ya sudah seperti itu gitu ya. Nah, itu tidak perlu uji preklinik ya. Karena sudah terbukti aman lah. Nenek moyang sakmono kiai ora apa malah sembuh gitu lah, kok masih tidak perlu uji klinik. Nah, itu bisa tahapan itu dilompati sehingga dosis pada manusia itu langsung menggunakan uji pada saat dosis pada penggunaan empiris gitu. Kemudian ini. Ya, ini kalau ini sebelum uji klinik, protokol uji klinik harus disetujui terlebih dahulu oleh komite etik ya. Nah, komite etik ini Bu Maya ini ya, saya hanya sekilas saja. Jadi uji klinik itu harus mendapat harus ada surat kode etiknya gitu ya. Nah, itu. Jadi ini adalah informasi tentang UMAI. UMAI itu obat modern asli Indonesia yang di sana adalah terdiri dari OHT dan fitofarmaka, dan sudah disampaikan itu adalah titik kritis ya jika OMAI ini diproduksi ya, atau digunakan ya. Tadi sudah banyak dari hulu ke hilir, dari budidaya sampai sediaan itu siap dikonsumsi oleh konsumen gitu ya, sampai uji kliniknya ini. Ada yang ingin tanyakan sampai di sini, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya?